Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, di mana kedua-duanya memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Ya. Salat subuh berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah." Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam semalaman suntuk. Ya. Kemudian beliau juga bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang salat pada saat atau di waktu suasana sejuk, yaitu subuh dan asar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Beliau juga bersabda, "Basyiril masyaina fil lail bin nurit tam yaumal qiyamah." Sampaikan kabar gembira kepada mereka yang mengadakan perjalanan di kegelapan malam, yakni untuk salat subuh berjamaah, bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Ya. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak dari salat subuh berjamaah. Terlebih dilakukan dengan berjamaah, yang salat berjamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat, perbandingan yang sangat jauh. Bukan 1:3, 1:5, tapi 1:27. Maka sangat beruntung mereka yang salat berjamaah, dan rugi mereka yang tidak salat berjamaah. Sedangkan hadir di majelis ta'lim pun memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Di antaranya Allah akan permudah jalan ke surga. Di antaranya juga adalah kata Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah limpahkan rahmat, wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan Allah sebut mereka-mereka yang hadir nama-namanya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita saja tentu senang kalau nama kita disebut dalam satu acara besar oleh tokoh masyarakat, oleh pemimpin. Lalu bagaimana yang nyebut nama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah kebanggaan. Ya, kebanggaan yang besar karena nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya. Dan itu bisa diraih dengan hadir di majelis ta'lim. Di samping membantu juga kita untuk istiqomah di atas agama Allah. Karena di majelis ta'lim disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuat targhib dan tarhib, yang memuat motivasi dan peringatan, ya, agar kita terus menempuh, ya, mengikuti ajaran agamanya, sehingga kita tetap istiqomah di atas agamanya, di atas agama Allah sampai kita meninggal dunia. Baik, pada kesempatan Ahad Ba'da Subuh ini, insyaallah kita akan pelajari, mungkin kalau biasanya tafsir, hari ini kita akan pelajari tentang terkait dengan targhib Ramadan. Ya, saya mengumpulkan beberapa hadis, ya,
terkait dengan puasa Ramadan dan beramal soleh pada bulan Ramadan. Ya, ini nanti kalau mau juga ada di blog, di internet, ya, di blog saya wawasan keislaman tanpa spasi .blogspot.com, ya. Di situ ada menu hadis, kemudian di situ ada pembahasan fadilah atau keutamaan berpuasa dan beramal soleh di bulan Ramadan. Maka di sini saya akan sampaikan hadis-hadisnya. Berikut syarah singkat, penjelasan secara ringkas terkait dengan keutamaan dan amal soleh, beramal soleh di bulan Ramadan. Baik, hadis yang pertama, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Ya. Semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan sendiri membalasnya. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Kata untuknya ini ada beberapa tafsiran, ya. Ada beberapa pendapat ulama maksud dari puasa itu untuk Allah. Pendapat pertama adalah bahwa untuk puasa ini berbeda dengan amal-amal yang lain, ya, yang terkadang amal-amal yang lain dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yakni bisa terjatuh ke dalam riya di dalamnya, tetapi untuk puasa sangat sulit jatuh ke dalam riya. Ya, kenapa? Karena puasa ini tidak ada perbuatan yang tampak, maksudnya nggak kelihatan kegiatannya. Kita tidak bisa membedakan antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa karena tidak melakukan kegiatan apa-apa selain hanya niat dalam hati dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Nggak kelihatan, nggak bisa dibedakan. Maka untuk terjadi atau dilakukan karena selain Allah Subhanahu wa taala sangatlah kecil. Beda dengan amal-amal yang lain yang kelihatan prakteknya sehingga memudahkan terjadinya riya di situ. Salat misalnya, ada kegiatannya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Sedekah misalnya, ada sesuatu yang diberikan. Haji misalnya, dari mulai berangkat sampai ke tanah suci, kemudian dia melakukan manasik, berbagai kegiatan dalam haji, demikian pula umrah, ada kegiatannya. Maka kemungkinan untuk terjadinya riya pada amal-amal selain puasa itu sangat besar. Tetapi untuk puasa ini sangat kecil, ya, karena nggak kelihatan prakteknya. Nah, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, maksud firman Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku. Li di sini menurut sebagian ulama adalah idhofatu tashrif, penyandaran, disandarkan sesuatu kepada Allah, menunjukkan kelebihan sesuatu yang disandarkan itu. Ketika puasa disandarkan kepada Allah, menunjukkan kelebihan puasa di atas amal-amal yang lain. Sama seperti ketika Ka'bah disebut secara lebih khusus Baitullah, rumah Allah, menunjukkan kelebihan Ka'bah, Masjidil Haram, dibanding rumah-rumah Allah yang lain, masjid-masjid yang lain, ya. Ini menurut sebagian ulama menunjukkan kelebihan puasa dibanding amal-amal yang lain. Sebagaimana, ya, ketika Ka'bah disebut Baitullah lebih khusus, maka menunjukkan menunjukkan kelebihan Ka'bah dan Masjidil Haram dibanding masjid-masjid yang lain. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud semua amal anak Adam adalah untuknya, ya, kecuali puasa, maka puasa itu adalah untukku. Yakni amal-amal yang dilakukan oleh manusia bisa dipakai buat membayar kezaliman yang mungkin pernah dia lakukan terhadap orang lain ketika di dunia. Dia mungkin
mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain. Dia mungkin mencela kehormatan orang lain dan kezaliman lainnya terhadap orang lain. Maka pada hari kiamat, karena seorang datang menghadap Allah tanpa dan tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi harta ya untuk membayar kezaliman yang dia lakukan, yang ada adalah amal, maka amal solehnya dipakai buat membayar kezaliman yang dia lakukan. Ketika di dunia dia pernah merampas harta seseorang, mengambil hak orang lain, maka dari amal solehnya diambil dari sholatnya, dari zakat atau sedekahnya, diambil untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Kemudian ketika semua dipakai buat membayar, ada satu amal yang tidak dipakai buat membayar, itulah puasa ya. Maka kemudian bagaimana kalau semua telah dibayarkan sampai habis amalnya, tinggal sisa puasa ya. Maka puasa tidak dipakai buat membayar. Lalu bagaimana kalau masih punya hak orang lain, masih ada hak orang lain yang ada padanya? Allah yang nanggung. Jadi Allah yang nanggung untuk membayar kezaliman itu, karena ada puasa ini. Hanya disempurnakanlah hak orang lain itu, Allah yang menanggungnya. Nah, ini menurut sebagian ulama terkait dengan puasa itu untukku. Wa ana adzibi, akulah yang akan sendiri membalasnya. Nah, kalimat akulah yang akan sendiri membalasnya ketika tidak disebutkan apa bentuk balasannya, kata ulama, menunjukkan besarnya pahala dan balasan yang Allah persiapkan untuk mereka yang berpuasa. Seakan ketika kita nyuruh ke misalnya ke tukang, tolong buatkan ya rumah ya istilahnya yang bagus, yang layak ya pokoknya yang bagus gitu untuk saya. Nanti tenang aja, kalau sudah selesai saya akan bayar. Ketika yang mengatakan adalah orang yang berharta, maka pasti bayarnya akan diberikan kepada tukang itu besar. Lalu bagaimana yang menyatakan adalah Allah yang maha kaya, memiliki karunia yang besar, maka tentu bayaran yang Allah Subhanahu wa taala, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan amal ini, Allah akan berikan pahala yang sangat-sangat besar. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, termasuk yang menjalankan ibadah puasa, akan disempurnakan bayaran pahala bighairi hisab, tanpa tanggung-tanggung, menunjukkan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka yang berpuasa. Nah, ini maksud hadis ini. Kemudian beliau bersabda, lanjut, ini kan hadis ini agak panjang. Kalau kita membaca hadis secara keseluruhan, seakan-akan bahwa kalimat setelahnya juga hadis qudsi, padahal tidak. Kalimat setelahnya adalah hadis nabawi, ya, sabda Nabi SAW. Meskipun baik hadis qudsi maupun hadis nabawi berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah bersabda atas hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hanya saja ini hadis qudsinya sampai di sini, selebihnya hadis nabawi. Wasiyamu junnah, puasa itu perisai. Perisai yakni kita tahu tameng dalam berperang untuk melindungi diri orang yang berperang agar tidak terkena serangan musuh, baik terkena sayatan pedang, lemparan tombak, panah musuh, ya, dan sebagainya. Puasa itu tameng. Maka demikian pula orang yang berpuasa seakan dia punya tameng. Dari apa? Dari neraka dan terjatuh ke dalamnya. Orang yang berpuasa seakan dia punya perisai, sehingga melindungi diri dia dari masuk ke dalam neraka. Demikian pula tameng dalam kehidupan dunia, menahannya dari hal yang dapat mengantarkan dia ke neraka, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Karena seorang dilatih mengendalikan diri, menahan nafsunya dari apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Wasiyamu junnah. Hanya saja perlu kita ketahui, tameng ini terkadang
sempurna dan terkadang tidak sempurna. Kalau sempurna bisa melindungi, tapi ketika tameng ini tidak sempurna, dalam arti ada bolongnya, rapuh, ya maka bisa nembus pedang, bisa nembus panah, ya bisa juga nembus kalau bolong, tombak juga bisa tembus. Kalau apa? Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ya. Sebagian ulama menerangkan, ya, betul puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai. Kalau tameng itu tidak bolong. Tapi kalau tameng itu bolong, maka bisa tembus kena ke badan orang yang mempunyai tameng itu, yang punya perisai itu. Apa yang membuat tameng itu bolong? Yaitu ketika dalam puasa dia tidak menjaga lisannya dari berkata dusta, dari membicarakan orang lain ghibah, dari namimah, mengadu domba, dan maksiat-maksiat lainnya. Ini membuat tameng itu bolong, sehingga percuma jadinya, tidak melindungi diri seseorang. Maka Nabi SAW menjelaskan agar tameng itu sempurna, tetap terjaga. Beliau bersabda, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata kotor, ya, kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan, ya. Wala yaskhab, juga jangan berteriak-teriak. Tidak pantas ketika puasa teriak-teriak keras-keras, karena pada dasarnya teriak-teriak itu perkara atau ucapan yang tidak baik. Maka kalau kita lihat nasihat Luqman kepada anaknya, waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu. Inna ankarul aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai, melengking, yang kalau bicara keras tanpa kebutuhan, ya. Kalau setiap kali bicara keras tanpa ada kebutuhan, ya, atau seperti mereka yang biasa di pasar, kalau bicara keras. Nah, ini tidak sejalan dengan adat berpuasa, ya. Menunjukkan juga bahwa tidak baik kita istilahnya teriak-teriak, keras-keras, bersuara melebihi kebutuhan, dalam arti sampai mengganggu orang lain, ya. Kalau ini saja kita dituntut untuk menjaga menahannya, ucapan kotor, teriak-teriak, apalagi yang jelas-jelas keharamannya, seperti tadi dusta, ghibah, namimah, mencela, menghina, ya, dan sebagainya, mencaci maki, tentu lebih diharamkan lagi. Dan menunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya, tetapi juga menahan lisan dan anggota badannya dari mengganggu orang lain. Kemudian beliau menerangkan, fa in sabbahu ahadun aw qatalah, kalau ketika dia sedang puasa ada orang yang mencaci maki dia, aw qatalahu, atau mengajaknya bertengkar. Ya, kalau remaja-remaja ngajakin tawuran misalnya, apa sikapnya? Apakah dia perlu membalas atau bagaimana? Maka di sini beliau bersabda, faliyakul, sampaikan, ini mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Ya, pernyataan ini pertama menjaga kehormatannya juga, dan menghendaki dia untuk menahan diri dan tidak membalas caci makian atau ajakannya bertengkar dan berkelahi atau tawuran. Ya, maka kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita yang gampang tersulut ketika ada yang memancing, ketika ada yang menghina, ya, remaja-remaja langsung naik pitam, emosi dan mau membalas, jangan membalas, ya. Katakan kepada orang yang mencaci maki, mengajak bertengkar, berkelahi, tawuran, saya sedang puasa. Dalam hadis lain, marrotain, perkuat lagi, saya sedang puasa. Ya, ini apa? Agar menahan diri dia untuk membalas, dan agar orang lain juga berpikir, masa sih orang lagi puasa diajak mencaci maki, diajak berkelahi,
membalas caci makian nggak pantas, gitu ya. Kemudian beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang nyawa Muhammad di tangannya, la khulufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa adyabu 'indallahi min rihil misk, itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi." Ya. Di sini terdapat kabar gembira. Yakni ketika kita puasa sudah maklum bau mulut kita berubah karena perut kosong, maka di sini seakan-akan Nabi SAW bersabda, jangan khawatir kalau nanti ketika puasa mulut kita bau. Ya, nanti pada hari kiamat akan Allah rubah bau mulut ini, berubah menjadi sesuatu yang wangi, bahkan wanginya lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Jadi sebagai kabar gembira. Kemudian kabar gembira berikutnya untuk menyemangati kita untuk berpuasa, kata beliau, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yafrahuhuma, yang pada keduanya orang yang berpuasa itu bergembira. Yang pertama, idza aftara, saat berbuka. Pasti orang yang berpuasa ketika sebelumnya lapar, ketika sebelumnya haus, kemudian dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, dia bergembira. Nggak ada yang ketika berbuka dia bersedih, ya, gitu ya. Biasanya berbuka pada umumnya, biasanya dia bergembira pada umumnya. Ya, demikian pula sebagaimana dia bergembira pada saat berbuka, dia akan bergembira pula saat kapan? Idza laqiya rabbah fariha bisawmi, ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergembira karena puasa yang dibawanya. Karena puasa ini yang akan menyelamatkan, memberikan syafaat kepadanya saat dia disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dalam persidangan tersebut setelah diperiksa amal-amalnya, ya, tampak sepertinya dia harus diazab terhadap dosa-dosanya. Maka disitulah puasa datang memberikan pembelaan kepada ya Rabbi manatuhu at-ta'am wasyarab fasyafi'ni fi. Ya Rabbi, dulu ketika di dunia saya cegah dia dari makan, saya cegah dia dari minum, ya, maka izinkan saya bela dia. Ya, karena puasa ini terhormat di sisi Allah. Ya, ibarat dalam pengadilan ada seorang terhormat yang memberikan pembelaan kepada terdakwa, ya, didengar kata-katanya. Maka puasa juga didengar kata-katanya, fayusyafa'an, maka diizinkan. Akhirnya yang tadinya dia mungkin udah lemes dan bakal menjadi ahli neraka, dia juga jadi karena dibela oleh puasanya. Maka dia pun bergembira sekali, sebagaimana bergembiranya seseorang ketika divonis hukuman mati kemudian nggak jadi. Ya, inilah menunjukkan keutamaan puasa dan sangat beruntung mereka yang berpuasa, ya, karena akan diberikan syafaat oleh puasanya. Nah, ini hadis yang pertama. Ini hadisnya banyak, mungkin sedapatnya aja ya. Saya kumpulkan ada beberapa hadis di sini. Semuanya aja, nggak sampai itu waktunya. Ya sedapatnya aja, insya Allah. Kita mungkin seperti biasa sampai jam 6 lah, insya Allah. Atau kurang, baru setelah itu kita tanya jawab, insya Allah. Hadis yang kedua, man shoma Ramadan. Ini hadis ini yang tadi hadis dari Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini juga memuat yakni dorongan, ya, targhib agar kita berpuasa Ramadan, dan bahwa keutamaan dari berpuasa Ramadan adalah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu sehingga menjadi bersih, ya. Cuma dengan syarat bahwa puasa yang dilakukannya adalah iman, karena iman menunjukkan hendaknya dia perhatikan niatnya. Dia harus ikhlas, ya. Termasuk keikhlasan adalah dia berpuasa karena melaksanakan perintah Allah.
ingin mencari keridhaan Allah, gitu ya, ingin dekat dengannya, wahtisaban, dan juga ingin mendapatkan pahala darinya, barulah dia dapatkan keutamaan ini, dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Sebaliknya, kalau orang berpuasa niatnya bukan iman dan wahtisaban, tetapi riaan, ya, karena ria atau jaga citranya, kalau saya nggak puasa sedangkan lingkungan saya pada puasa, apa kata orang-orang. Nah, ini kan menunjukkan dia tidak ikhlas, sudah taklidan karena ikut-ikutan, atau jaga image, atau dia sedang mencari suara dari masyarakat, ya, dia ingin dicalonkan dan mendapat suara. Maka kalau gitu saya akan berpuasa, soalnya kalau enggak nanti orang-orang nggak akan milih saya. Nah, kalau seperti ini, ya, maka dia nggak dapatkan keutamaan ini, ya. Maka hendaknya pendorong seseorang berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena melaksanakan perintahnya, karena ingin mencari keridhaannya, ingin mendapatkan pahala darinya, agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya, diampuni dosa-dosanya. Ini masuk ke dalam keikhlasan, gitu ya. Baik, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, atakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum menjelang atau menjelang tiba bulan Ramadan, beliau bersabda, menunjukkan di sini ada anjuran memberikan kabar gembira, mentarghib, ya, masyarakat dengan keutamaan puasa. Beliau bersabda mendorong para sahabat untuk berpuasa, menerangkan keutamaannya. Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Arti berkah adalah ziyadatul khair wan nama, ada tambahan kebaikan, ya, ada kelebihan, ya. Apa di antara kelebihan pada bulan Ramadan? Amal soleh dilipat gandakan, ya, amal soleh dilipat gandakan. Yang sedikit jadi banyak, ya, yang sunnah seperti orang melakukan puasa, ya, apa yang wajib seperti melakukan orang yang mengerjakan amalan wajib, ya, dan doa dikabulkan dan seterusnya, ya. Syahrul mubarak, bulan yang diberkahi atau punya kelebihan, ya. Faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut, ya. Tuftahu fihi abwabus sama, pintu-pintu langit dibuka, dalam artian pintu surga dibuka, ya, menunjukkan kesempatan untuk meraih surga pada bulan Ramadan sangat-sangat besar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup, ya, baik hakiki maupun majazi. Hakiki betul-betul ditutup, ya, majazi juga, yakni kesempatan untuk melakukan amal yang mengantarkan ke neraka sangatlah sempit, ya, karena pada saat seorang sedang berpuasa, dari mulai energi untuk yang biasa dia gunakan untuk melakukan berbagai macam kegiatan itu sedang melemah, karena dia sedang lapar, karena dia sedang haus, sehingga kesempatan untuk melakukan maksiat semakin kecil, ya. Di samping watughallu fihi maradatu syayatin, setan-setan yang durhaka yang biasa bisikan dia berbuat maksiat pun sedang dibelenggu, sehingga pendorong dari dalam dan dari luar sangatlah kecil. Dari luar seperti setan sedang dibelenggu, dari dalam kekuatannya sedang melemah, ya, sehingga untuk melakukan perbuatan maksiat pada bulan Ramadan sangatlah kecil. Tapi kalau juga melakukan maksiat, berarti hawa nafsunya yang terlalu besar, cenderung kepada perbuatan maksiat. Watughallu fihi, padahal pendorongnya sudah bisa dikatakan dari luar seperti setan durhaka yang biasa bisikin, gak ada karena sudah dibelenggu,
sedangkan dari dalam energinya sedang melemah. Tapi kalau tetap berbuat maksiat, keterlaluan gitu ya. Nafsunya yang lebih besar. Wa inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan sesungguhnya nafsu itu biasa mendorong pelakunya berbuat kemaksiatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya dia mohon kepada Allah agar dibantu ya melaksanakan perintah, menjauhi larangan ya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, fihi lailatun hiya khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Maksudnya apa? Beramal bertepatan dengan malam tersebut melebihi amal yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun atau 80 tahun lebih ya, 83 tahun. Dan kalau 1000 dibagi 12 bulan ya 83-an ya, 83 tahun ya. Maka siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, maka dia melebihi orang yang beramal selama 83 tahun, beribadah selama 83 tahun. Maksudnya apa ya? Maksudnya kita tahu bahwa usia umat Nabi Muhammad SAW itu kan pendek-pendek, tidak seperti orang-orang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam saja tinggal berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Ya, ratusan tahun beliau hidup di dunia. Ya, kalau usia sampai segitu, kita usia diberi 500 tahun saja, kita bisa menyampaikan tentang Indonesia lebih luas lagi. Kalau kuat ingatannya lebih terpercaya nantinya. Kita tahu sejarah ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, ketika dijajah oleh Belanda, kerajaan-kerajaan di Indonesia, suasana Indonesia 200 tahun yang lalu gimana, tahun 1800, tahun 1700, ya tahu. Ya Allah, belum banyak bangunan-bangunan bisa cerita. Nah ini Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, ya usia yang sangat-sangat panjang sekali. Itu baru dakwahnya, belum ditambah dengan ya apa namanya ketika belum diangkat menjadi nabi. Ya. Nah orang-orang dulu usianya panjang-panjang, sehingga seperti yang pernah saya sampaikan, ada riwayat Israiliyat, nggak jadi masalah menyampaikan riwayat Israiliyat. Ya, selama tidak bertentangan. Ada seorang ibu-ibu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam ngeluh karena apa namanya anaknya yang meninggal dunia. Maka Nabi Nuh alaihissalam bertanya, dalam usia berapa anak meninggal dunia? Yani dia ngira anaknya meninggal dalam usia muda, gitu ya. Maka disampaikan, ya, bahwa anaknya meninggal dalam usia 300 tahun. Ya, dianggap usia muda meninggal, gitu ya. Maka Nabi Nuh alaihissalam menghibur. Bahwa nanti setelah kita ada generasi yang usia mereka 60 sampai 70, hanya sebentar saja. Lalu ibu-ibu ini mengatakan, kalau saya hidup di zaman itu, saya akan isi waktu saya dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bagaimana orang-orang dulu diberikan usia yang panjang-panjang, ya. Maka sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad SAW yang usianya pendek-pendek, diberikanlah Lailatul Qadar, yang kalau dia beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar melebihi orang yang beribadah selama 83 tahun. Ya, sehingga bisa mengimbangi ya dengan orang-orang terdahulu atau melebihi orang-orang terdahulu yang mereka isi waktu-waktu mereka dengan beribadah. Maka kemudian di akhir Nabi SAW bersabda, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari keutamaan memperoleh malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia orang yang malang, sayang sekali. Gitu. Ini hadis apa yang lainnya. Baik, hadis berikutnya ya. Hadis Abu Umamah Al-Bahili ya. Insyaallah setelahnya hadisnya singkat-singkat, kalau tadi panjang-panjang. Hadis Abu Umamah Al-Bahili, kata Rasulullah SAW,
bainama ana naim, saat saya sedang tidur, ya, dan beliau bermimpi, atani rajulan, beliau didatangi oleh dua orang, fa akhadha bi dhurri, kemudian memegang lenganku, fa ataya bi jabal wa'ara, lalu keduanya membawaku ke sebuah bukit yang sulit didaki, dinaiki. Faqala, keduanya mengatakan, is'ad, naiklah. Faqultu inni la utiku, kata Nabi SAW, saya nggak bisa naik. Faqala inna sanusahiluhu lak, kami akan mempermudah engkau menaikinya, kami akan bantu. Fasa'idtu, aku pun naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika aku telah berada di puncak atas gunung itu, ya, idza bi aswatin syadidah, tiba-tiba terdengar suara keras, jeritan, teriakan manusia. Qultu, aku bertanya, ma hadhil aswat, suara apa ini? Suara teriakan, jeritan, orang istilahnya kesakitan, ya, disiksa. Qalu, kedua yang membawaku, kedua orang yang membawa mengatakan, hadza awa ahli nar, ini adalah jeritan penghuni neraka, ya. Mereka menjerit. Tsumma talaqomi, kemudian dua orang ini membawaku. Fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatan ashdaqum, tiba-tiba saya tiba di satu kaum, ketika itu mereka tergantung dengan urat kakinya. Maksudnya kepala di bawah, kaki di atas, diikat kakinya dengan urat kakinya sendiri. Ya, kalau kita lihat pada saat Idul Adha, ya kan, kambing-kambing setelah disembelih dikulitin, diikat, ya, kakinya seperti itu. Ini manusia dalam keadaan seperti ini, diikat, ya, kakinya, kepala di bawah, musyaqqaqatan asdaquhum, sedangkan rahangnya robek dan mengucurkan, tasilu asdaquhum dama, mengucurkan darah. Jadi ya seperti ketika kambing akan dikuliti, tapi ini manusia. Aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, man haula, siapakah mereka yang disiksa seperti ini? Qala, keduanya mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumi, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia berbuka sebelum tiba waktunya, ya. Jadi tidak melanjutkan puasa, ya, maka nanti di akhirat akan digantungkan dengan kakinya, rahangnya robek karena disiksa dan mengucurkan darah. Itu mereka yang tidak berpuasa. A'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini hadis ini menerangkan terkait dengan hukuman, ya, di akhirat bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Hadis berikutnya saya percepat. Rasulullah SAW bersabda tentang adab juga ketika berpuasa. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak mau menghentikan, ya, perkataan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Secara kewajiban sudah gugur karena berpuasa, tetapi secara pahala dia tidak mendapatkannya. Dan menunjukkan bahwa ada amal-amal yang membuat puasa seseorang sia-sia. Dalam hadis lain di riwayat Tirmidzi disebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan betapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, dia tidak mendapatkan pahala dari qiyamul lail selain bergadang saja. Ini disebabkan apa? Ya, karena dia melakukan hal yang membuat sia-sia amalnya. Bisa jadi karena tidak ikhlas, bisa jadi karena
dia iringi amal soleh dengan berbagai macam kemaksiatan. Lagi puasa masih sempet-sempetnya bicarakan orang, lagi puasa masih suka bohong, lagi puasa ya apalagi melakukan dosa yang sangat-sangat besar seperti meninggalkan sholat. Ya, ini puasanya ya hapus pahalanya. Meninggalkan sholat ya, satu sholat saja seperti sholat asar ditinggalkan hapus amalnya. Lalu bagaimana kalau meninggalkan semua sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar maka hapuslah amalnya. Sholat asar doang. Lalu bagaimana kalau subuh, zuhur, maghrib, isya dia tinggalkan, maka lebih hapus lagi amalnya. Nah, ini contoh bahwa perbuatan maksiat juga dapat menghapuskan amal soleh seseorang, terutama dosa-dosa besar seperti dusta, apalagi sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sedikit lagi, berikutnya hadis tentang adab berpuasa juga makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah karena dalam makan sahur itu ada keberkahan, ada tambahan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di antara faedahnya membuat kita ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Di antara faedahnya juga membuat badan kita ya tetap sehat juga ya, karena sudah diisi ya dengan makan ya. Dan inilah yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Mereka nggak ada makan sahur, kalau kita ada makan sahur ya. Sebelum ke arah sini sedikit buat motivasi juga. Belum lama ada video di share di media sosial ya. Bagaimana ini saya tadi belum sampaikan, maksudnya ke belakang sedikit, yang isinya ya, ketika dilakukan penelitian antara orang-orang yang istilahnya negeri-negeri orang-orang kafir ya, non muslim ya, dengan negeri-negeri Islam ya, terutama kayak Timur Tengah, ternyata jumlah orang yang terkena penyakit kanker ya lebih sedikit daripada orang-orang yang orang-orang kafir ya di negeri-negeri yang di barat ya, di Eropa dan lain sebagainya. Ternyata mereka jumlahnya lebih banyak terkena kanker. Setelah diteliti ya, ternyata di antara sebab orang-orang muslim di Timur Tengah mereka sedikit terkena kanker adalah karena puasa yang mereka jalankan, di mana kanker ini istilahnya membuat kanker ini istilahnya nggak bisa susah berkembang, karena ya, orang lagi puasa kan dia dikosongkan dari makanan ya, sedangkan kanker ini suka istilahnya dengan makanan yang membuat bisa berkembang dalam tubuh. Tapi ketika dia nggak dikonsumsi makanan, nggak ada makanan yang dia buat makan, membuat matilah kanker itu, sehingga lebih sehat ya setelahnya gitu orangnya. Sehingga jumlah orang yang terkena kanker itu lebih sedikit ya, karena puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. Ini diantara keutamaannya juga. Kemudian kita sini lagi terkait dengan puasa. As-sahuru akluhu barokah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan sahur itu ada keberkahan. Fala tad'uhu, maka jangan tinggalkan. Walau ayyajra ahadukum jur'atan mimma, meskipun hanya meneguk ya sekali minuman. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah dan para malaikatnya, kalau malaikat mendoakan rahmat, kalau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan anjuran juga dalam makan sahur diakhirkan ya, dan batas akhir makan sahur adalah dengan tiba waktu subuh, karena kata Allah di surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai jelas bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar, menunjukkan sampai waktu fajar itulah habis. Ya, tidak dengan yang orang-orang membatasi dengan nyebut imsak. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kalau misalnya dikatakan ya kan ini untuk kehati-hatian, tapi jangan menyebut imsak, karena arti imsak itu sudah nggak boleh makan lagi. Arti imsak itu tahan, udah berhenti. Sedangkan Allah membolehkan wa kulu washrabu gitu. Kemudian juga amalan lain ketika berpuasa, kata Nabi SAW, salah da'wat mustajabat. Ada 3 doa mustajab. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang bersafar. Maka amalan yang disyariatkan juga ketika berpuasa adalah berdoa. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan syariat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat berikutnya ayyaman ma'dudat. Ayat berikutnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian ayat berikutnya tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Faedahnya adalah bahwa hendaknya kita manfaatkan ketika sedang berpuasa dengan berdoa. Kemudian Allah terangkan lagi tentang hukum puasa. Uhilla lakum lailatas siyam rafatu ila nisaikum dan seterusnya. Jadi amalan lainnya ketika sedang berpuasa adalah manfaatkan dengan berdoa. Hadis berikutnya, bagaimana kalau seorang ketika berpuasa dia lupa? Kata Nabi SAW, man akala nasiya wa huwa shaim falyutimma shaumah. Falyutimma shaumah fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang makan karena lupa, ya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya, karena berarti Allah memberikan makan dan minuman kepadanya. Intinya tidak batal. Kalau seorang ketika puasa karena biasa makan, biasa minum, tiba-tiba dia makan, ternyata lagi puasa, nggak batal. Ya, ya, itu tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih makan dan minum. Ya. Nah, insya Allah dikit lagi hadisnya selesai. Kemudian anjuran ketika sudah tiba waktu berbuka, segera berbuka. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia senantiasa dalam kondisi baik-baik saja ketika mereka menyegerakan berbuka. Insya Allah badannya tetap sehat. Ya. Dan ketika berbuka dan ketika sahur dianjurkan ada kurmanya. Dalil ada kurmanya ketika sahur, kata Nabi SAW, nikma sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur orang mukmin adalah kurma. Jadi nggak jadi masalah kita beli kurma dengan maksud mengamalkan sunnah Nabi SAW ketika sahur dan ketika buka. Sedangkan ketika berbuka, beliau bersabda, idza kana ahadukum sha'ima falyuftir ala tamr. Ketika kalian sedang berpuasa, maka berbukalah dengan kurma. Fa illam yajid tamr fa 'alal ma. Fa innal ma tahur. Kalau enggak dapatkan kurma, maka dengan air, karena air itu sebagai penyucinya. Kemudian ketika sudah berbuka juga tetap ya kita awali dengan membaca bismillah, baik makan maupun minum. Setelah itu apa? Kita membaca doa, di antara doanya dhahabat dhama wa btallatil uruqa wa thabatal ajr insyaallah. Berdasarkan lafaz hadis ini, maka ini setelah kita makan atau minum kita baca doa ini, setelah sebelumnya kita baca bismillah dulu. Dhahabat dhama, telah hilang rasa haus, wa btallatil uruqa, dan telah basah tenggorokan, wa thabatal ajr insyaallah, dan pahala semoga tetap didapat. Ya. Dan amalan lainnya di antaranya adalah qiyam Ramadan. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, karena iman dan mengharapkan pahala, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kalau berjamaah dengan imam sampai selesai, dalam hadis lainnya, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang melakukan qiyamul lail bersama imam hingga selesai akan dicatat salat semalaman suntuk. Kemudian juga bersedekah dan memperbanyak membaca Al-Quran seperti praktik Nabi SAW yang pada bulan Ramadan rutin tadarus dengan malaikat Jibril, ya. Kemudian juga memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Kata Nabi SAW, man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Ya, barang siapa yang beri makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala orang tersebut, orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Ya. Dan seterusnya. Ini
Tinggal hadis yang akhir, yaitu keadaan Nabi SAW ya, ketika Ramadan akan berakhir, beliau semakin semangat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-lailah wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mizan. Nabi SAW ketika sudah masuk Ramadan di akhir, ya, di 10 terakhir, beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarga, dan mengencangkan ikat pinggangnya, dan semakin sungguh-sungguh beribadah, dan seterusnya. Ya, intinya hadis ini menerangkan keadaan Ramadan ketika berakhir bukan semakin seorang kendor, ya, dan malas beribadah, tapi harusnya semakin sungguh-sungguh. Baik, ini saja mungkin hadis-hadis seputar bulan Ramadan. Alhamdulillah, ya, kecapai juga. Saya percepat sebelum ditutup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Iya, silahkan mengejar ini. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tertarik ini hadis yang satu, bahwa bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan daripada malam kita, ya. Iya. Dan toh masih ada juga orang yang melakukan maksiat. Betul. Nah, artinya di sini kita harus hati-hati sekali karena dilipat gandakan juga kemaksiatan itu, ya, pada dasarnya besar. Betul. Iya. Saya tertarik dengan peringatan Allah juga masalah bid'ah, Ustaz. Bid'ah ini kan luar biasa, itu dosa besar, ya, tanpa kita sadari melakukannya. Nah, ini barangkali kita perlu mengkaji dan mempelajari, ya, kita semua lah, apa itu bid'ah dan apa itu khilafiyah. Karena banyak sekali, Pak Ustaz, ini nggak bisa membedakan ini khilafiyah, ini bid'ah. Ini kan cuma khilafiyah. Nah, itu yang bahayanya, Pak Ustaz. Dia melakukan suatu dosa besar, akan tetapi dia tidak rasakan, sehingga susah untuk memperbaikinya, gitu, Pak Ustaz. Jadi mohon Pak Ustaz, ini karena bulan suci Ramadan, ya, mudah-mudahan Allah bukakan hidayah sehingga kita bisa membedakan itu mana bid'ah, mana khilafiyah. Karena selama ini orang menganggap sepele, gitu, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya adalah bahwa bid'ah dengan khilafiyah itu beda. Kalau khilafiyah itu masih ada dasar. Ya, jadi khilafiyah adalah masalah-masalah yang para ulama berbeda pendapat di situ, ya, karena mereka memahami satu hadis ini memiliki makna, beberapa makna. Ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C. Selama masih ada kemungkinan, maka kita nggak boleh menyalahkan. Sehingga ada kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Yang bisa membatalkanlah dalil yang tegas. Nah, masalah-masalah khilafiyah ini karena ada istilahnya dasar dan arah ke arah sana, kita tidak boleh keras menyalahkan, ya, ini enggak, ini tidak, itu tidak termasuk masalah istilahnya bid'ah. Kalau bid'ah ini memang tidak ada dasarnya, tidak ada alasan dari Nabi, ya, nggak ada contoh dari Nabi SAW, dan tidak ada penguat atau syahid, istilahnya pendukung atau ke arah sana, itu nggak ada di dalil, itu nggak ada menguatkan, gitu. Atau rujukannya bisa kita mengacu kepada imam yang 4 itu, Pak Ustaz? Iya, kalau masuknya kalau kepada imam yang 4 kan masalah khilafiyah. Berarti ada ulama masalah khilafiyah, bukan masalah bidah, ya. Bukan masalah bidah. Sama seperti pelaksanaan salat tarawih. Ya, madhab Hanabilah, madhab Syafi'iyah, mereka mengatakan pelaksanaannya 2-2. Ya, kan dalam hadis, berdasarkan hadis salatul laili masna. Salat malam itu pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi madhab Abu Hanifah boleh 4 sekaligus. Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tanya, Nabi selalu salat 4. Ya, jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian salat 4. Dohirnya 4 ini ada 2 kemungkinan, bisa 2 dengan 2 kali salam, atau 4 sekaligus. Sehingga madhab Abu Hanifah mengatakan boleh aja 4 sekaligus, karena ada ke arah sana, gitu. Ini maksudnya ke dalam khilafiyah. Maka kita nggak boleh menyalahkan yang 4 salah, karena umumnya 2-2. Ya, ini madhabnya Hanabilah dan Syafi'iyah. Tapi madhab Hanafiyah tetap, karena emang ulama di situ. Imam Abu Hanifah ulama. Ya gitu. Secara ahli usul, beliau ahli usul. Ya gitu. Sehingga istinbatnya tidak salah.
Sehingga kita tidak boleh menyalahkan orang yang 4 sekaligus, karena ada ulamanya. Nah itu kalau bid'ah ini nggak ada dasarnya sama sekali, gitu. Jadi artinya bid'ah itu para ulama yang sudah sepakat ya itu memang dilarang, haram hukumnya. Artinya kan begitu Ustaz ya. Yang dilapiat tadi Pak Ustaz katanya itu masalah fikih. Masalah fikih. Iya. Ya, itu mungkin ada lagi. Ya silakan Pak. Ada 2 Pak Ustaz yang menarik tadi. Iya. Yang pertama, inti daripada puasa yang akan kita lakukan bulan Ramadan yang akan datang, menahan apa yang ada di perut dari bawah perut. Iya. Dan memang ternyata kalau kita buka sejarah, hancurnya peradaban itu diawali dengan hadirnya Nabi Adam AS dalam Ibu Hawa itu ada kasus itu juga, Habil dan Kabil. Yang kedua, ternyata hancurnya kekhilafan Islam juga sumbernya dari itu juga, dari nafsu dari wabah. Dan saat ini negeri kita juga sedang digoncang dengan hal itu. Pertanyaan adalah apa hikmahnya pada saat ada seorang sahabat yang berniat untuk puasa terus menerus karena memang mungkin dia menangkap dahsyatnya siap ini dilarang oleh baginda Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, kalau selama ini kita acuannya kepada hadis yang sahih bahwa pada saat kita buka puasa patokannya adalah matahari terbenam dan matahari terbit. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di Selandia Baru, Ustaz? Itu dia mengalami siang sampai 22 jam. Yang saya akan hubungkan dan menjadi pertanyaan adalah apakah masih relevan pada saat kita melihat waktu daripada 1 Ramadan dan 1 Syawal itu masih menggunakan ruqyah. Mau tidak mau ulama Selandia Baru kan pasti pakai hisab gitu. Dengan keadaan siang sampai 22 jam yang malamnya cuma 2 jam saja gitu. Pertanyaannya, apakah masih relevan kita tetap menggunakan ruqyah